Selamat siang saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 3 September 2021. Saya mau sharing sedikit tentang firman Tuhan yang tadi pagi ketika saya bangun. Sebelum bangun ada 2 kali suara yang ada di hati saya yang mengatakan, "Aku menjaga dan menyayangimu." Yang kedua, kerja buat Tuhan. Nah, saya merenung apa yang dimaksud dengan dua perkataan ini. Saya percaya sih, sangat percaya sekali bahwa Tuhan itu adalah Sang Penjaga kita dan sangat menyayangi kita. Di Kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhanlah penjaga kita, penjaga Israel. Matanya tidak pernah terpejam 24 jam untuk menjaga kita. Bahkan matanya menjelajah di seluruh dunia untuk mengamati kita, menyoroti kita yang ada di bumi, anak-anaknya. Dia sangat menyayangi kita. Bukti dari kasih sayangnya, kita tidak pernah dibiarkannya meminta-minta. Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai terperosok. Itu janji firman Tuhan. Dia mengatakan kalau engkau pun merasa sakit, kamu tidak akan kubiarkan sampai jatuh tergeletak. Dan ketika tanganmu sudah tidak punya kemampuan lagi, biarkan aku yang bekerja. Banyak sekali ya. Terus itu ada lagi dikatakan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan begitu lagi dia mengatakan bahwa kasihnya begitu luas, panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam kasih dan pengampunannya. Itu membuktikan bahwa Tuhanlah menjaga dan menyayangi kita. Nah, itu bukti-buktinya. Terus kerja buat Tuhan. Kalau kita kerja, semua buat Tuhan. Jangan buat manusia. Janganlah bekerja untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Tapi bekerjalah untuk mendapat penghargaan dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa bekerja buat Tuhan? Biasanya itu punya hati yang rela. Kalau kerja buat Tuhan, mau dihargai manusia atau tidak dihargai manusia, kita nggak peduli. Yang penting Tuhan melihat kerja kita. Nah, orang-orang yang kadang-kadang untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar daripada manusia normal, contohnya orang yang sampai punya terbeban hatinya untuk menolong orang susah di pelosok-pelosok. Ada lagi orang yang mengorbankan uangnya yang hanya 10% atau 20% diambilnya, 80% untuk kemanusiaan. Sepertinya itu hal yang sangat-sangat sedikit orang yang punya hati yang demikian. Tapi itulah orang-orang yang sudah memiliki hati yang rela berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia bahkan gak punya dosa, rela menyerahkan dirinya untuk menanggung semua dosa kita, semua penyakit kita. Nah, kita pun demikian. Bagaimana kalau kita sampai kita memiliki hati yang rela, berarti kita harus benar-benar memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Lemah lembut, rendah hati, suka mengasihi kita semua. Ini merupakan suatu proses ya untuk memiliki hati yang rela. Sebenarnya untuk memiliki hati yang rela, kita perlu pertolongan Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kuduslah yang membuat kita insaf. Insaf di sini bukan seperti gini ya, perampok, insaf gak ngerampok lagi. Pembunuh, insaf gak bunuh lagi, bukan itu, gak se-ekstrim itu kok maksudnya di sini. Walaupun itu ya juga ya. Tetapi yang di sini dimaksud dengan menginsafkan adalah perbuatan-perbuatan kita lah yang sehari-hari seperti buah-buah roh lah ya. Biasanya gak bisa ngasihi orang. Biasanya segala berkat yang dimiliki untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tetapi kini dia bisa mengasihi banyak orang. Kata Tuhan berkata, kalau engkau bisa memberi kepada orang-orang yang kau kasihi, apa bedanya kamu dengan orang-orang yang orang fasik?
ya kan? Tetapi kita mengasihi di sini maksudnya adalah untuk semua orang, baik dia orang fasik atau orang benar, baik dia seagama kita, sesuku kita, ataupun bukan sesuku kita, baik orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kita rela memberi kasih kita. Kasih yang paling nyata adalah berkat biasanya ya. Berkat. Kalau kasih cuman omong-omong menjadi memberi solusi, tapi kalau nggak ada berkatnya kayaknya masih, kalau bahasa sehari-hari, aduh kamu cuma nasihati, aku butuh solusi kan gitu ya. Terus dikasih umpamanya ayat-ayat firman, aduh jangan firman aja dong, aplikasi firmannya dong gitu kan. Ada orang bilang kayak gini kan, sabarlah ya, Tuhan pasti buka jalan. Sabar. Tapi kalau nggak dikasih tahu solusinya kan, orang yang sudah dalam tahap putus asa kalau dibilang kayak gitu kan biasanya ya semakin, aduh kamu ngomong kayak gini karena nggak kamu yang ngerasain kayak gitu kan. Nah sekarang biasanya orang memancing itu dengan mamon. Benerlah kata firman Tuhan itu, untuk kamu melakukan persahabatan lakukanlah dengan mamon, uang maksudnya ya. Nah caranya kita mula-mula harus memberikan apa yang dibutuhkan saat itu. Contohnya dia itu nggak punya uang buat bayar hutang, buat bayar SPP anaknya seumpamanya. Kita sebagai orang anak Tuhan, kita harus memberikan solusi kepadanya tentang hal itu. Setelah itu baru kita beri dia pengajaran. Sambil kita bantu, sambil kita beri pengajaran, sambil kita bantu, sambil kita beri pengajaran. Tapi kita tidak bisa terus dia memberi uang. Kita hanya memberikan solusi pertama sampai dia bisa mandiri. Gak harus pakai uang kita sendiri. Kita bisa meminta tolong orang lain untuk membiayai dia. Kita punya jaringan ya, punya satu kesatuan organisasi. Ketika kita ada tim yang mencari-cari orang susah. Nah, ketika kita sudah menemukan orang susah tersebut, maka ketua tim itu akan berkata, ayo bantu-bantu berapa kamu, ini butuh sekian. Nah, setelah itu sudah dibantu masuk pengajaran. Jadi tipenya seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang punya hati rela yang bisa melakukan itu. Itulah semua yang kita lakukan itu adalah kerja buat Tuhan. Ketika kita disebut kerja buat Tuhan, artinya kerja kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Contoh anak-anak yang sedang belajar ya, ini tadi kan itu kan tuh orang-orang yang sudah punya duit ya. Dan tuh anak-anak pelajar sekarang, anak-anak mahasiswa, udah bisa melakukan itu, bikin organisasi untuk mengumpulkan dana dengan usaha apakah untuk menolong orang susah, untuk menolong orang yang kekurangan. Itulah kerja buat Tuhan. Anak pelajar ketika belajar ogah-ogahan, itu namanya bukan kerja buat Tuhan, tetapi kerja mementingkan diri sendiri. Jadi kerja buat Tuhan itu kita harus memiliki hati yang rela menghabiskan waktu kita untuk kesuksesan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, tetapi dari semuanya itu, kita tetap harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada orang yang kebablasan ya, kebanyakan orang organisasi sosialnya keren banget, menolong orang susah keren banget. Tapi dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu tetap terjalin. Setiap hari mulut kitanya itu tanpa diketahui orang lain pun harus terhubung dengan Tuhan. Salah satu cara berhubung dengan Tuhan adalah harus baca firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan melangkah pun kita ada batas-batas yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Jadi gak kebablasan. Orang bisa rendah hati kalau hatinya penuh dengan firman Tuhan. Orang bisa enggak tinggi hati kalau dia hatinya penuh dengan firman Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, hati kita itu harus bisa ditawan oleh Tuhan. Supaya jangan sombong, supaya jangan tinggi hati, supaya bisa menahan emosi. Supaya jangan merasa bahwa
levelku ini level ketua, ini level kumpul dana, aku loh yang berperan. Itu gak akan muncul kalau seandainya kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan roh Tuhan. Kita minta Tuhan untuk rohnya mendesak kita, supaya ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja, roh itu langsung menuduh dan kita cepat-cepat untuk bertobat. Jadi, kalau kita berjalan bersama Tuhan, bekerja buat Tuhan, sekolah untuk Tuhan, sebagai ibu rumah tangga yang dikerjakan untuk Tuhan, melayani suami untuk Tuhan. Contohnya gini ya, kalau di rumah tangga ya, kita suka bersungut-sungut kan, apalagi masa WFH ya. Duh, suamiku itu duduk-duduk aja. Duh, suamiku itu cuma baca-baca koran. Duh, suamiku itu cuma nonton YouTube aja. Duh, suamiku itu gak mau bantu-bantu. Jangan itu yang dipikirkan. Tetapi lakukanlah pekerjaan itu untuk Tuhan. Ketika kita bekerja sendirian di rumah, tidak akan mungkin seorang suami itu membiarkan kita bekerja sendirian. Anak-anak kita bekerja sendirian. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.